Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Potret Kasih Tuhan. Buku ini ditulis oleh Richard W. Coffin. Kita akan mempelajari bersama satu gambar bernilai ribuan kata. Bagaimanakah kelihatannya gambaran Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah dia sedang membuka lengannya untuk merangkul masing-masing kita? Atau dia sedang membalikkan badan dari kehidupan kita? Apakah dia tersenyum saat melihat masing-masing kita atau dia merenggut? Apakah dia peduli dengan setiap pergumulan kehidupan kita atau dia acuh tak acuh? Seperti apakah gambaran yang kita akan bawa dan kita akan perkenalkan kepada orang lain? Dalam Alkitab kita dapat melihat atau mengerti atau membaca bagaimana kilasan penting mengenai siapa Tuhan yang kita sembah itu. Bagaimanakah dia sebenarnya? Dan dengan membahas potret kasih Tuhan, buku ini, kita dapat melihat interaksi Tuhan terhadap kemanusiaan yang dapat menuntun kita kepada nuansa karakternya. Sehingga kita dapat membentuk akan gambaran yang sebenarnya mengenai kasih pencipta kita itu. Biarlah melalui ini kita dapat mengenal hari ke hari secara pribadi, mengenal Tuhan kita itu, sehingga kita dapat bawa kepada orang lain dan mereka pun dapat mengenal dengan kehidupan keseharian kita. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama dalam judul Nyanyian Musa. Ayat inti kita terdapat dalam Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusannya, menakutkan karena perbuatannya yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Firaun yang mendesak orang Ibrani itu secepatnya meninggalkan Mesir, hendak membawa mereka pulang kembali sebagai tawanan perang. Ia mengira dengan menjebak mereka di antara sebuah batu karang dan Laut Merah atau Laut Alang-alang. Namun orang Israel menyeberangi dengan berjalan di dasarnya. Dan ketika pasukan Firaun ikut turut mengejar mereka, air pun menerjang dan menenggelamkan pasukan tersebut. Saat ini kita mempelajari bagaimana nyanyian kemenangan daripada Musa saat mereka telah menyeberangi akan Laut Merah itu. Kalau kita melihat di sini bagaimana Tuhan atas kehendaknya dapat menyertai akan bangsa Israel. Walaupun bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, Tuhan sebenarnya mau memantulkan akan karakternya melalui bangsanya. Tuhan mau menggunakan bangsa ini untuk dapat memperkenalkan dirinya kepada bangsa lain. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Mereka yang sudah dipimpin oleh Tuhan itu sendiri, mereka masih terus mengeraskan akan hati mereka. Sebagaimana kita sebagai manusia saat ini, sering kita pun sudah melihat akan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih mengeraskan akan hati kita oleh karena keinginan kita, opini kita yang belum tercapai itu, sehingga kita masih menutup diri untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, sebagaimana bangsa Israel dipimpin keluar, mereka menyeberangi Laut Merah itu dengan berjalan dengan yang tanah kering di bawah dasar laut, di mana di samping ini tembok air, di samping ini tembok air. Mereka berjalan di jalan yang kering. Tapi saat Firaun berencana untuk mengejar mereka dan mereka pun turut mengikuti untuk mengejar akan bangsa Israel. Pada saat mereka sudah masuk di tengah-tengah laut, mereka pun tenggelam oleh karena air yang tadinya menjadi tembok kembali mencair. Setelah pembebasan yang dahsyat ini, Musa lelaki yang tidak pintar berkata-kata pun
menyanyikan lagu. Di dalam ayat 3 dikatakan, kedengaran aneh di telinga kita pada awalnya. Tuhan itu pahlawan perang. Pertama, kita tidak bisa menyebut Tuhan dengan sebutan yang sama dengan manusia, namun itu yang dilakukan oleh orang Israel. Kedua, kita seringkali merasa canggung bila membayangkan Tuhan sebagai pahlawan perang. Kita menentukan pikiran yang sama. Dalam Yesaya 42 ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan terhadap musuh-musuhnya yang membuktikan kepahlawanannya. Di dalam Mazmur 24 ayat 8 memujinya, Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi seharusnya kita tidak kaget seringkali di dalam Alkitab Tuhan disebut pemimpin pasukan. Kata Ibrani yang dipakai adalah Tsasba, di mana berarti pasukan perang. Jadi sangat luar biasa bagaimana Musa pada saat dia sudah memimpin akan bangsa Israel telah ke seberang sungai atau Laut Merah ini. Dia memimpin akan biduan yang sangat luar biasa bersama dengan Miriam. Mereka menyanyikan akan apa? Akan lagu kemenangan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Di sini seringkali mungkin kita risih dengan kata menyamakan Tuhan dengan sebutan manusia. Tetapi Tuhan tidak melihat hal ini sebagai satu kesalahan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, seringkali Tuhan disamakan bagaimana dia adalah pemimpin perang, bagaimana Tuhan disebut sebagai membuktikan Tuhan keluar sebagai kepahlawanannya, dan Tuhan yang perkasa dalam perang. Tuhan mau kita mengerti dengan pengertian kita bagaimana Tuhan kita itu. Tuhan tidak menuntut kita harus memikirkan seperti halnya pikiran daripada Tuhan atau sebutan yang harus daripada Tuhan. Kalau di zaman dahulu jika orang-orang Israel mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka langsung mati. Tapi penyertaan Tuhan, kalau kita melihat di sini dalam setiap nyanyian Musa saja, Tuhan disamakan dengan pahlawan perang. Dan Tuhan tidak mempersoalkan itu. Tuhan melihat hati mereka, bagaimana dengan syukurnya mereka mengucapkan nyanyian kemenangan itu. Gambaran tentang Tuhan yang perkasa dilanjutkan dalam nyanyian Musa. Ia menghancurkan musuh, meruntuhkan siapa yang bangkit menentangnya. Dan dalam nyanyian Musa lanjutan, tangan kanan Tuhan yang perkasa, hembusan nafas hidungmu, api murkamu, dan memakan mereka sebagai tunggul gandum. Tetapi Tuhan yang perkasa itu pengayom umatnya dengan kasih yang setia. Engkau yang menuntun umat yang telah kau tebus, dan engkau membawa mereka, dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Kata kasih setia dalam ayat 13 diterjemahkan dengan hesed. Kata Ibrani ini sering digunakan kepada Tuhan dan menunjukkan kesetiaannya dan perjanjiannya dengan umatnya. Ia menjanjikan Abraham akan memiliki banyak keturunan dan memiliki tanah yang luas. Dan Tuhan mengulangi janjinya ketika ia berbicara dengan Musa. Dan Tuhan berkata, aku ingat kepada perjanjianku. Saatnya bagi Tuhan untuk melaksanakan janjinya. Ia menepati janji-janjinya. Apakah untuk Anda juga? Jadi sangat luar biasa. Bagaimana dengan kata-kata kita, dengan kata-kata yang penuh keterbatasan ini, kita dapat membuktikan kasih-Nya Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita dapat menyanyikan lagu kemenangan itu dengan kata-kata manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak mempersalahkan kita karena karena keterbatasan kita itu. Tapi Dia melihat hati yang datang kepadanya melalui penyerahan yang sungguh-sungguh.
Oleh karena itu, biarlah nyanyian Musa akan menjadi nyanyian masing-masing kita. Akan menjadi nyanyian masing-masing kita dalam kemenangan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap pengalaman hidup kita, mungkin kita mempunyai kemenangan demi kemenangan karena kita terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah nyanyian Musa ini akan keluar dari mulut kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang telah menuntun masing-masing kita melewati setiap situasi dalam kehidupan kita. Biarlah nyanyian ini adalah kerinduan sebagai kerinduan saya dan mungkin kerinduan saja saudara. Mari kita nyanyikan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang telah memimpin Musa, Dia akan memimpin masing-masing kita kepada sebuah kemenangan. Asal kita mau datang kepadanya untuk dapat berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk dapat meminta pertolongan daripadanya, sebagaimana teladan yang Dia telah berikan. Dia meminta pertolongan dari Bapaknya saat Dia berada di dunia ini. Adalah teladan yang sempurna. Mari kita telah mengambil teladan itu, atau iman yang Yesus miliki itu. Iman yang tidak bergantung kepada kekuatannya, tetapi dia bergantung kepada Bapa yang mengutusnya, sehingga dia dapat melewati setiap situasi di dalam dunia ini, dan dia keluar sebagai pemenang. Dia memberikan teladan yang sempurna. Kita pun sama, kita akan keluar sebagai pemenang jika kita mau bergantung sepenuhnya ke dalam tangannya. Dan biarlah dalam setiap pilihan-pilihan terkecil kita, dalam setiap keterbatasan kita, mari kita mengundang Dia untuk dapat menuntun langkah kehidupan kita. Mari kita mengundang Dia untuk dapat memperbaharui kehidupan kita hari ke hari dalam pengenalan akan Kristus itu sendiri. Dan biarlah rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan saya rindu, dan mungkin kerinduan saudara, dapat menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian kemenangan, nyanyian yang penuh dengan rasa syukur kita dalam setiap hari. Bila mana kita sudah bangun dari tidur kita setiap harinya, adalah sebuah kemenangan, sebuah kesempatan untuk kita dapat berjalan bersama dengan Kristus, sebuah kesempatan untuk dapat merubah setiap karakter kita ini. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada, yang telah Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah kita dapat menyanyikan nyanyian Musa dalam keseharian kita, untuk dapat memantulkan akan karakter Yesus dimanapun kita berada. Dan biarlah nyanyian Musa ini akan menjadi bagian kita. Kita dapat rasakan bagaimana kuasa Tuhan itu, kita dapat rasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu, dan kita rasakan akan kesetiaan. Itu adalah gambaran dari sebuah ungkapan rasa syukur kita melalui nyanyian Musa. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita di dalam setiap pilihan-pilihan yang terkecil sekalipun. Dan di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita sekarang. Apa kita mau untuk berdiri di pihak Kristus atau sebaliknya. Dan biarlah teruslah berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Kristus. Teruslah berkomitmen untuk bercermin kepada Kristus. Karena saat kita bercermin kepadanya, kehidupan lama kita akan diubahkan. Biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian kita, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.